Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kelas sebentar, ingat-ingat kelas H ya, kalau nggak salah, berarti benar. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan bertemu dalam kelas sinkronus. Ini mohon maaf karena pagi ini tepat jam 7.30 ya waktu Malaysia, waktu Anda masih jam 6.30. Saya perlu ada perjalanan keluar negara, jadi kelas saya ganti dengan kelas asinkronus ya. Kemarin Anda sudah ikut berdoa untuk Palestina ya, tentu semoga ada kedamaian di negeri Timur Tengah sana secara keseluruhan. Kemudian Anda sudah selesai UTS, insya Allah dalam waktu-waktu mendatang saya akan koreksi segera karena hektik. Banyak alasannya dosen. Jadi insya Allah akan saya segera koreksi dan bagikan ke Anda dan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Bagi saya adalah usaha Anda untuk menjawab, jadi itulah yang akan menjadi nilai gitu ya, value, tidak hanya sekedar angka ya 70, 80, 90 atau 100 ya, tetapi ada nilai-nilai yang lain. Oke. Pertemuan hari ini dan minggu depan masih menggunakan PowerPoint yang sama ya. Jadi PowerPoint ini Philosophy and Arab Knowledge untuk pertemuan yang ke-9 dan ke-10 ya. Sebenarnya pertemuan 9-nya itu minggu lalu. Minggu lalu kita ada banyak halangan. Jadi kita anggap pertemuan hari ini yang sebenarnya adalah pertemuan yang ke-10 ya, itu ditarik ke belakang, tapi intinya sama, either 9 or 10th meeting ya, kita akan belajar. Rekan-rekan sekalian, dari topik yang akan kita bicarakan, kita semua bertujuan dalam pembelajaran topik ini, Philosophy and Arab Knowledge, adalah tentang filsafat-filsafat yang lebih banyak mengkaji dan berfokus pada filosof Muslim ya, dan kajian-kajian filsafat Islam ya. Jadi sudah pernah saya sampaikan pertemuan-pertemuan awal kemarin kita belajar dasar tentang filsafat ya, ontologi, epistemologi, aksiologi, logika ya, kemudian apa itu ilmu sosial, apa itu filsafat di dalam sosial, insya Allah itu bisa menjadi basic. Nah sekarang kita mulai agak berat ya, jadi siapkan buku, pen ya, jadi Anda tulis ya yang penting-penting. Sebagai pengantar rekan-rekan sekalian, di dalam kajian tentang filsafat di abad ya, awal abad ke-10 ya, kira-kira tahun berapa ya, 1900-an kali ya, abad ke-10 itu ya. Ya kalau kita sekarang ini sudah di abad ke-21 ya. Jadi 2000 ke atas ya, sampai nanti tahun 3000 nah, itu satu abad itu kan ya 1000 tahun ya. Oke. Jadi topik tentang filsafat dan ilmu pengetahuan Arab ya, ketika kita berbicara Arab berarti rujukan kita itu adalah tentang Islam ya. Tentu tidak semua orang Arab adalah beragama Islam ya, itu garis bawah yang tebal ya. Jadi di Arab pun ada orang Kristen, ada tentu orang Yahudi ya. Jadi asumsi yang di publik saja ketika kita berbicara tentang Arab ya, memang itu rujukannya ke Islam. Oke. Jadi apa yang terjadi di awal-awal abad ini ya, abad ke-10 ini ya, ilmu ya,
Di dalam khasanah filsafat Arab itu dibagi menjadi dua, ya. Jadi ada yang namanya ilmu Arab, ya, dan ilmu lama, ya, atau non Arab. Ya. Jadi mengapa disebut ilmu lama atau ilmu non Arab? Ya, kalau ilmu non Arab ya artinya tentu yang bukan Arab berarti non Arab gitu. Nah, kalau ilmu lama ini mungkin sedikit kita bisa tarik ingatan kita bahwa Islam ini datang, ya, atau agama Islam secara khusus, ya, datang itu penyempurna dari apa? Dari agama-agama sebelumnya, ya. Ada Kristen tentu, ya, Kristiani, kemudian Nasoro kalau dalam bahasa Arabnya, Nasrani kemudian bahasa kita, dan tentu sebelum Nasrani ada Yahudi, ya. Nah, kalau kita merujuk pada nabinya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, itu yang kita bicara ketika konteks agamanya itu adalah agama samawi, ya, agama langit, ya, agama samawi. Jadi ada tiga itu, ada Yahudi, kemudian ada Nasrani, dan ada Islam. Nah, ini tentu merujuk pada sequence waktu itu, ya. Kita tidak membicarakan masalah agamanya, ya, tetapi kita akan membicarakan masalah keilmuannya, ya, filosofinya gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan Arab atau filsafat Arab, nah, kalau kita merujuk pada apa yang saya sampaikan itu, maka yang pertama, ilmu Arab itu dia meliputi apa saja? Ada tata bahasa, ada etika, ada dogmatika, ada sejarah, ya, dan pengetahuan sastra. Ini adalah yang dicakup di dalam keilmuan Arab. Kalau Anda bertanya pada saya, lu berarti ilmu-ilmu sains, ya, tidak ada dong Pak, matematika, fisika, kimia, teknik, bukan itu maksudnya, ya. Jadi ini baru dasarnya gitu, ya. Nah, yang terakhir, ya, maksudnya masih di dalam cakupan ilmu Arab itu, ya, itu ada filsafat tentu sebagai landasannya itu. Nah, ini ada ilmu pengetahuan alam, ya, kalau dulu kita masih kecil-kecil namanya IPA, ya, atau kalau kita sekarang itu IPS, rumpun kita maksudnya, rumpun keilmuan Anda dan keilmuan saya itu, ya. Nah, kemudian ada kedokteran. Nah, inilah yang sains. Jadi di dalam ilmu Arab, ya, dalam tanda kutip, ya, maksudnya kita membicarakan pada abad itu, ya, pada abad 10 itu. Jadi tentu sekarang pun ketika kita membicarakan tentang model keilmuan, ya, masih tetap sama, ada ilmu sosial, ya, dan ada ilmu sains, ilmu pengetahuan, ya. Tentu akan lebih ini juga, sosial itu juga ada dalam bahasa Inggris itu social science juga, tapi maksud saya sains di sini itu adalah yang sains, ya, yang sains itu yang ilmu-ilmu lebih ke alam yang ini, ya. Oke. Jadi kembali ke masalah ilmu Arab ini, ya. Tata bahasa, etika, dogmatika, sejarah, pengetahuan sastra, kemudian filsafat, ilmu pengetahuan, dan kedokteran, ya. Itu adalah ilmu-ilmu yang oleh cendekiawan Muslim abad ke-10 disebut sebagai ilmu Arab, ya. Nah, tentu yang ilmu non Arab, ya, yang selain itu tentu akan ada banyak sekali, ya, ilmu-ilmu tentang Antartika, tentang banyak sekali lah, ya. Nah, yang menjadi apa istilahnya itu, saya cari kata yang pas, ya. Nah, yang menjadi landasan penting, ya, di dalam ilmu Arab ini, mengapa yang paling basic itu adalah tata bahasa, etika, dogmatika. Nah, ini mungkin kita perlu sedikit merujuk, ya, betapa filsafat, taruhlah seperti itu dulu, ya, dan bahasa, ya, sejarah termasuk juga nanti belakangan, ya,
itu menjadi landasan yang sangat penting di dalam seseorang yang mencari ilmu. Itulah ya, Anda dan saya ya, meskipun saya mengajar, saya juga harus belajar ya. Meskipun Anda belajar, Anda juga kadang-kadang harus mengajar ya. Setuju nggak itu? Jadi ada metode di dalam pembelajaran itu namanya teaching ya, sama dengan saya begini, ini namanya teaching ya, mengajar juga. Nah, ada level di dalam apa itu, model pendidikan yang disebut OB itu ya, OBE ya. Ini outcome based education ya, di dalam model belajar. Jadi kalau model belajar saya dan Anda ini tidak belum ada level ini. Karena saya ceramah aja, Anda mendengarkan gitu ya. Ya, tapi nanti Anda aktif mencatat juga lah. Tapi kalau model OB, outcome based education, itu Anda mengajar ya, Anda teaching, mahasiswa itu teaching siapa? Teaching ke peer ya, teman sebaya ya. Jadi saya hanya memberikan materi ya, oke, ini PowerPoint-nya, bahasan ini saya beri pengantar. Nah, Anda itu menggali sendiri dengan Anda mengajar ke teman Anda, teman Anda mengajar ke Anda gitu. Jadi saling mengajar dalam teaching. Ini di dalam OB, sistem model OB itu sangat digalakkan gitu ya. Oke. Kembali ke sini. Jadi mengapa tata bahasa, etika, dogmatika, sejarah ya, itu sangat penting ya di dalam ilmu Arab ya. Saya ingat ketika saya di pesantren, misalkan kalau Anda yang pernah tinggal di pesantren ya, belajar di pesantren ya, tentu di tahun-tahun awal itu yang dipelajari adalah bahasa ya, karena di pesantren bahasa Arab gitu ya, ada nahwu, ada sorob, ada lugoh gitu ya. Kemudian nanti kalau belajar kitab pun ya, apa itu alim muta'alim ya, atau apalah kitab itu, yang kitab tentang adab itu ya, bagaimana guru menyayangi murid menghormati guru, nah gitu ya. Nah, kalau nggak salah alim muta'alim itu nama kitabnya, saya udah lupa, udah cukup tua ya. Saya dipelajari di pesantren. Nah, itu tentang apa? Tentang etika kitab itu. Tata bahasa, etika ya. Dogma itu doktrin ya. Jadi itu pemantapan itikad ya, keyakinan gitu ya. Nah, biasanya itu kitab-kitab tauhid gitu yang dipakai di pesantren-pesantren itu dogma. Jadi ini adalah ya, ilmu-ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang paling dasar ya. Apakah di barat tidak seperti itu, Pak? Ya, saya tidak tahu ya, maksudnya mungkin barat lebih banyak mendasari keilmuannya pada masalah-masalah sains ya, bisa jadi ya. Bom atom misalkan, itu dulu yang menemukan ilmuwan barat. Kalau nggak salah itu, masa bom atom itu ingredientnya itu formulanya ya. Kalau bom atomnya ya tentu udah pabrik lah ya, pabrik senjata. Itu maksudnya formula itu ya, rumus itu ya, tentang penciptaan bom itu oleh ilmuwan barat. Ya tentu ada ilmuwan barat yang maksudnya penemu itu pun tentu tidak bermaksud bahwa hasil temuannya akan dijadikan sebagai alat untuk pembunuhan ya. Ya tentu tidak ya. Ya itu semua nanti akan kembali kepada masalah politiknya gitu. Oke, jadi tata bahasa, sekali lagi, etika, dogmatika ini adalah dasar-dasar yang penting di dalam keilmuan Arab atau Arab knowledge tadi itu ya. Nah, baru ketika memang sudah kuat ya, mengapa tata bahasa itu penting ya, kalau saya bertanya Anda itu, nah silakan Anda cari jawaban. Mengapa tata bahasa itu penting, mengapa lugot itu ya, kalau di pesantren itu penting ya.
Nah, mungkin sebagai leading jawaban Anda boleh memperkaya dengan jawaban-jawaban yang lebih bagus. Ya, saya boleh mengatakan bahwa bahasa itu adalah simbol peradaban tingkat apa istilahnya? Tingkat apa? Gradasi karakter dan apa ya, perwujudan ya, masyarakat. Dalam kata lain, kalau bahasa itu adalah bernilai tinggi, ya, mempunyai level ya, yang sangat atas, maka peradaban manusia itu pun tinggi. Ya. Sebaliknya, kalau bahasa itu ya, levelnya itu ya rendah gitulah ya, mengukur tinggi rendahnya bagaimana Pak? Ya kita bisa lihatlah ya, tentu sebagai contoh misalkan ya, bahasa internasional resmi di PBB itu ada 5 ya, Inggris, Arab, Perancis, Cina, Rusia nggak salah ya. Nah tentu kan tidak, kenapa tidak Indonesia misalkan ya, silakan Anda pikir sendiri. Silakan Anda cari jawabannya. Jadi artinya ketika bahasa itu tidak ada pada level yang paling ya, baik, paling tinggi ya, paling bisa merepresentasikan ekspresi manusia, yang itu artinya memang bahasa itu ada di tingkat yang paling atas, ya dia tentu akan tidak digunakan lah ya, di tingkat-tingkat internasional seperti itu ya. Nah kalau Anda bercakap lagi, wah ini nggak adil ini, bahasa Indonesia itu ditutur oleh 270 juta orang. Itu yang tinggal di Indonesia saja ya, belum yang lain-lain yang orang bisa bahasa Indonesia, orang Malaysia bisa bahasa Indonesia, orang Thailand Selatan bisa bahasa Indonesia. Wah itu bisa lebih-lebih lagi gitu. Sementara bahasa Rusianya diomongkan oleh berapa orang itu ya. Bahasa Arab juga kalau dijumlah keseluruhan ya, negara-negara Timur Tengah sana yang menggunakan bahasa Arab ya, dia tidak lebih dari 150 juta gitu. Tapi mengapa dia bisa menjadi bahasa internasional, bahasa resmi PBB bahkan gitu. Nah itu jawabannya ya. Jadi ketika bahasa itu ya mempunyai nilai yang luhur ya, mempunyai tata bahasa, pilihan kata, diksi, kemudian tone gitu ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan makna bahasa itu ya, maka dialah yang akan menjadi representasi peradaban manusianya itu begitu. Jadi intinya semakin tinggi bahasa maka semakin tinggi peradaban manusia itu. Nah itu penting sekali. Nah dalam ilmu Arab ya, bahasa menjadi sesuatu yang sangat urgent. Nah nanti ada di slide yang di sini ya, ini ada 4 hal lagi ya, di slide yang ketiga dan yang keempat ini ya. Tapi saya cukupkan nanti di yang satu ini dulu ya, kalau bisa sampai kedua. Nah, karena nanti kalau terlalu lama Anda ngantuk-ngantuk juga nanti nontonnya video saya. Jadi kembali ke sini, tata bahasa menjadi penting ya, tentu etika ya, ini ketika kalau kita merujuk awal perkuliahan ya, etika ini kan berhubungannya dengan value ya, atau nilai ya. Nah dia ada di tataran aksiologi ya. Nah, kita masih ingat kan cabang-cabang dari filsafat itu ya. Sebelum aksiologi ada epistemologi, ini yang perlu ada pembuktian dengan teori, pendekatan dan lain-lain gitu ya, untuk mencari kebenarannya. Kemudian sebelum epistemologi, cabang yang pertama itu adalah ontologi atau metafisika ya. Jadi ini mencari hakikat. Nah, dan ini sebagai review saja ya. Oke. Jadi sebegitu pentingnya ilmu-ilmu ini, tata bahasa, etika, dogmatika, sejarah ya, dan
sampai pengetahuan alam kedokteran ini. Nah, itulah yang menjadi bagian dari bagian terpenting dari ilmu Arab atau Arab knowledge gitu ya. Nah, tentu ada ilmu-ilmu yang lain, rekan-rekan sekalian bisa membaca sampai ke sini ya, yang berhubungan dengan sastra, ada agama, ada hukum gitu ya. Kemudian bagaimana ilmu itu berkembang ya, tentu bahasa itu selalu berkembang, etika juga berkembang gitu ya. Karena kehidupan manusia itu selalu berubah. Saya kira saya pernah di pertemuan yang keberapa itu saya menjelaskan bagaimana perkembangan masyarakat atau society dari 10 kemudian 20 ya, silakan diingat-ingat, 30, what happened? Apa ada ini? Kemudian sampai saat ini kita berada di society 50 ya. Nah, waktu itu kan waktu mengajar saya cukup, ini 50 kayak penalti sepak bola saja gitu. Ya, maksudnya society 50 itu adalah masyarakat yang antara IT dengan dirinya ya, IT kemudian apalagi itu ya pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan teknologi lah dan informasi ya, itu sudah embedded ya, sudah menyatu itu dia dengan masyarakat ya. Jadi Anda dan saya sekarang sebenarnya ada di society ini, di ambang pemulaan itunya, pemulaan masanya gitu ya. Nah, kalau Anda baca di bagian ini ya, berkembangnya masyarakat dan atau berkembangnya ilmu itu ya juga karena ada faktor-faktor yang mendukung atau yang terlibat gitu ya. Jadi misalkan kalau Anda baca ada Yunani, ada Persia ya. Ini adalah bangsa-bangsa yang mereka mempunyai peradaban yang sangat tinggi ya. Kita ingat ada Socrates dan lain-lain itu kan waktu zaman keemasannya Eropa ya. Mereka semua mempunyai School of Philosophy di Greece ya, atau di Yunani ya, kemudian baru datang kejayaan Islam ya. Jadi datangnya kejayaan Islam, munculnya ilmu-ilmu Arab itu juga tentu ada pengaruhnya dari fenomena-fenomena atau situasi-situasi peradaban-peradaban yang sebelumnya. Jadi tidak secara utuh mandiri sendiri, itu saya kira enggak ya. Jadi selalu ilmu itu berkembang ya. Tentu penemuan-penemuan yang disebut dengan penemuan baru itu adalah hal baru, tetapi penemuan baru itu ya, itu adalah karena faktor-faktor dan dukungan-dukungan keilmuan yang sebelumnya gitu ya. Jadi misalkan saya contohkan ya, yang saya memang sedikit paham, ada namanya RC, saya selalu menyingkatnya, ini rational choice. Rational choice ini sebuah teori ya, sebuah teori yang dikemukakan oleh Charles Glaser. Nah, teori ini itu didukung atau disifati gitu ya oleh 3 faktor. Ada motif, kemudian ada material ini dalam bahasa Inggrisnya. Material ini erat kaitannya dengan hal-hal yang berbau militer ya. Jadi persenjataan, taktik, strategi dan lain-lain. Nah, itu dalam bahasa Inggrisnya, dalam teori ini itu disebut material. Kemudian yang ketiga itu information ya. Nah, ini termasuk IT ada di sini. Nah, 3 hal ini pasti udah ada kan, teori motif itu apa yang disebut dengan motif ya. Kemudian material ini tentu ada teori security itu apa, informasi apalagi teknik informatika dan lain-lain. Jadi ini semua keilmuan ya. Kemudian faktor-faktor yang sudah ada. Kemudian dari yang ada ini ya, dibuatlah misalkan ya, dibuatlah dalam penyelesaian
solusi tentang sebuah kasus studi, misalkan seperti itu ya. Maka muncullah kemudian teori ini, rational choice ya, pilihan rasional ya, pilihan yang sesuai dengan nalar itu menurut Glasser. Kalau kita mempertimbangkan motif ya, sehingga nanti kemudian negara ya, dalam konteks ini negara, state, tapi juga boleh diterapkan individu, Anda dan saya ya. Nah, di dalam menentukan tindak-tindak ya, menentukan perilaku seperti itu ya. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi ketika ilmu Arab berkembang ya, filsafat Islam berkembang ya, ada dasar-dasar ilmunya ini ya, semua tadi. Nah, tentu semua itu dipengaruhi juga oleh ada Persia, ada Yunani, seperti itu ya. Jadi tidak nggak bisa Pak, ini murni khusus mau datang dari Islam, tidak ada pengaruh dari yang lain-lain. Tentu tidak ya, karena ilmuwan itu juga belajar dari para ilmuwan-ilmuwan yang sebelumnya ya. Anda belajar dari saya ya, dosen Anda untuk filsafat ilmu, saya belajar dari dosen saya ya. Dulu waktu saya kuliah di UI ada namanya Pak mengajar filsafat Pancasila itu lupa Prof. Ya saya masih ingat wajahnya tapi udah namanya. Jadi selalu begitu ya, beliau belajar dari siapa-siapa gitu. Jadi tidak selalu dia berdiri sendiri. Oke, saya kira sampai di sini dulu ya untuk yang pengantar ilmu Arab itu ya, ilmu itu ya, ilmu di abad ke-10 itu ya, di dalam Hasanah Filsafat Islam itu ada dua, ilmu Arab dan ilmu lama atau ilmu non Arab atau ilmu Barat lah, banyak itu. Nah, apa yang ada di dalam ilmu Arab itu tadi, tata bahasa, etika, dogmatika, sejarah dan lain-lain. Bagaimana ilmu itu muncul dan berkembang, mengapa bahasa itu menjadi yang penting, nah, seperti itu. Nah, semoga tadi bisa dipahami ya. Oke, sudah berapa? 27 menit. Alright, go to the next slide. Nah, ini sebenarnya ada maksud saya ya. Ada satu, ada dua, ya, kemudian nanti di slide yang keempat ada 3 dan keempat, itu dia memberikan penekanan, ya, memberikan penjelasan lebih detail, lebih jauh, gitu ya. Ilmu Arab itu, yang tadi ada tata bahasa dan lain-lain, itu penjabarannya seperti apa. Nah, kita fokus pada yang pertama dulu, ya, Arabic language, ya, atau bahasa Arab. Ya, tadi kan di pengantar tata bahasa. Ya. Ini dulu waktu saya sekolah SMP nggak salah, ya, bahasa Indonesia itu namanya tata bahasa Indonesia gitu. Mata pelajaran tata bahasa Indonesia. Bahasa itu harus ditata, gitu. Kalau bahasa tak ditata, orang nggak paham, ya. Atau Anda ada nggak bahasa yang nggak ditata? Ada. Coba Anda mengigau, tanya teman Anda, ngomong apa Anda itu ketika mengigau, itu nggak tertata karena tidak ada dalam alam sadar kita, gitu. Nah, sekali lagi kembali ke sini ke masalah bahasa, tentu ilmu Arab, ya, terutama orang-orang Arab, ya, dia sangat bangga dengan bahasanya, ya. Kita juga harus bangga, ya, dengan bahasa Indonesia lah, meskipun tidak menjadi bahasa internasional, diperjuangkan lah, ya. Jadi kita memang harus bangga. Nah, oleh karena itu ketika Sumpah Pemuda tahun 1928 sebelum kita merdeka, ya, bahasa menjadi simbol juga yang dideklarasikan, karena memang begitu pentingnya bahasa itu dan kita harus bangga dengan bahasa kita. Bagaimana orang Arab juga bangga dengan bahasa Arabnya gitu. Apalagi kalau ada joke, ya, ada lelucon. Nah, gimana itu orang mau masuk surga nggak bisa bahasa Arab? Padahal di surga itu bahasanya bahasa Arab. Guyon saja, ya Allah itu tahu semua bahasa. Jadi walaupun nggak bisa bahasa Arab, tapi kalau kita banyak amal soleh masuk surga juga. Oke, jadi rekan-rekan, bahasa Arab tentu bahasa yang
sangat mempunyai nilai tinggi, ya berarti tentu juga peradaban bangsa Arab itu tinggi, ya, apapun perdebatannya. Nggak bisa apa itu ada orang apa Badui, ada orang apa itu zamannya Rasulullah itu zaman masih kegelapan, ya peradaban berkembang, ya bahasa pun berkembang, ya mereka ya bahasa dan peradaban itu berkembang mengikuti manusia-manusia yang ada di dalamnya, dan manusia-manusia mempraktekkan ya bahasa dan memperkaya peradabannya itu gitu. Jadi tentu bahasa ini menjadi apa namanya itu dasar gitu ya di dalam keilmuan gitu. Nah, saya boleh mengatakan sekarang ini hari-hari ini ya, kita sedikit keluar dari ini kan yang kita bicarakan kan konteks keilmuan pada zaman dulu ya, bagaimana ilmu Arab itu dan ilmu non Arab itu berkembang. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks hari ini, coba penemuan-penemuan atau berita-berita besar atau strategi-strategi besar gitu ya, atau apapun lah yang sifatnya itu itu banyak ditulis dalam bahasa apa? PR. Anda jawab. Bahasa Inggris kah? Bahasa Arab kah? Bahasa Indonesia? Bahasa Jawa? Seorang Jawa, orang Jawa. Nah, itu bisa menjadi tolok ukur ya, tapi tentu bukan itu ansih ya, bukan, tetapi sebagai ukuran ya. Jadi kita ini kan harus selalu ada standar ya. Jadi kalau ada standar itu kemudian mudah di dalam pelaksanaannya gitu. Jadi ketika mengukur sesuatu kurang baik ya, berarti standarnya harus dibuat baik sehingga nanti bisa mencapai seperti ini, bisa mencapai di posisi ini gitu. Kalau tidak ada standarnya, tidak ada pengukurannya ya nggak bisa gitu. Kemudian nanti menjadi chaos gitu ya. Oke, itu yang berkenaan dengan bahasa. Jadi tata bahasa sangat penting. Tentu dalam bahasa itu nanti dia akan menyimpulkan apa karakternya gitu ya, siapa penutur bahasa itu ya. Penutur dari bahasa itu dia akan menyimpulkan ya tingkat peradaban dia dan seberapa adaptif ya seseorang itu ya di dalam masyarakat dan masyarakatnya terhadap perkembangan keilmuan gitu ya. Jadi sebentar ini semoga bisa dipaham agak gitu ya. Tapi yang jelas pesan yang ingin saya sampaikan rekan-rekan sekalian, di dalam keilmuan Arab itu tata bahasa menjadi hal yang sangat penting ya, menjadi dasar ya di dalam pengembangan keilmuan yang selanjutnya itu ya. Nah, ini boleh juga dibaca lainnya apa bagaimana di dalam bahasa itu ya, karena bahasa itu kan tidak linier ya, artinya tidak linier itu tidak terus hanya lurus begitu saja gitu ya, tapi dia terus selalu berkembang dengan dinamikanya ya. Tidak hanya berkembang tetapi juga dengan dinamikanya. Nah, dinamika itu tentu mengikuti situasi yang ada gitu ya. Nah, ini yang di bagian pertama ya. Semoga bisa dipaham ya. Nah, di bagian kedua ini saya beri clue sedikit, nanti Anda bisa baca sendiri. Jadi ada kunci-kunci, ada nama Ali di sini maksudnya itu Ali bin Abi Thalib ya, khalifah yang keempat. Kita bisa banyak tahu apa namanya peribahasa dan kata-kata mutiara yang banyak sekali itu ya. Ya, di dalam khasanah keilmuan Arab ya, itu datangnya dari Ali bin Abi Thalib ya. Jadi
ada banyaklah contoh itu, misalkan apa ini perlu cari di Google ini. Jadi kata-kata yang bisa membangkitkan semangat, kata-kata yang bisa memotivasi gitu ya. Itu banyak sekali datanya dari Ali bin Abi Thalib ya. Nah, kemudian ada di sini nanti Anda baca juga ada dua kota, Basra dan Kufah ya. Ini adalah tempat-tempat kota yang di Irak ya, yang merupakan sumber keilmuan ya. Para ahli-ahli Arab itu ya, dulu belajarnya adalah di sini ya, di Basra ya, di kota Basra di Irak dan Kufah itu. Ya. Jadi bagaimana, nah seperti kalau zaman keemasannya filsafat Eropa atau filsafat Barat ya di Yunani itulah gitu ya, seperti itu. Jadi pusat-pusat kayak universitinya gitu ya, itu di Yunani untuk yang kemajuan bangsa Barat ya, untuk Islam itu banyak dari sini ya, Basra dan Kufah itu. Jadi keilmuan itu berkembang ya di sana luar biasa. Nah, maksud bagian kedua ini ya ditampilkan itu tentu bagaimana masyarakat itu seharusnya bisa mengkoordinir dirinya ya, tentu mereka yang berilmu gitu ya. Di masyarakat itu kan tidak itu selalu ada lah ya yang orang kelas atasnya, kelas menengahnya, kelas bawahnya, ini mohon maaf ya, proletar dan burjunya itu akan selalu ada ya, tidak bisa dinafikan itu. Tidak ada semua masyarakat itu kelasnya proletar semua ya, kelas bawah semua ya, pekerja kasar semua, tentu enggak ada yang seperti itu ya. Ada kelas menengahnya, ada kelas atasnya gitu. Nah, itu yang dimaksudkan bahwa masyarakat itu ya, sebagaimana juga bangsa Arab ya, itu mereka juga mengkelompokkan semacam itu. Mereka yang belajar di Basra, di Kufah ini adalah para ilmuwan yang nanti akan menyebarkan ke masyarakat ya, berbicara dengan kaum menengah, berbicara dengan memberikan pengajaran kepada kaum yang berada di bawah. Nah, seperti itulah kira-kira bagaimana perkembangan keilmuan ya Arab, terutama yang kita bicarakan di sini, itu juga layaknya sebagaimana perkembangan ilmu di dunia Barat ya, ketika Eropa jaya dengan pusat-pusat filsafatnya di Yunani pada saat itu ya, ada Aristoteles, ada Socrates ya. Ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles. Saya kira urutannya seperti itu. Nah, saya kira itu rekan-rekan sekalian, bagian pertama dan bagian kedua juga yang untuk mendukung tadi ilmu Arab ya, yang penting di dalam dasar-dasarnya gitu ya. Nah, pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan masih di dalam PowerPoint ini. Silakan Anda menonton, tidak ada tugas dulu. Jadi silakan disaksikan, kemudian ambil catatan-catatan yang terpenting. Nah, minggu depan kalau bisa kita bertemu secara langsung, insya Allah ya melalui Zoom, nanti saya akan hadir di depan Anda sekalian. Saya kira demikian, semoga bermanfaat sebagai pengganti kelas sinkronus untuk pertemuan yang ke-9 dan yang ke-10. Tapi ini kita anggap sebagai pertemuan yang ke-9 ya. Tapi sebenarnya hari ini adalah pertemuan yang ke-10. Demikian saja untuk membuat kita sedikit teratur ya di dalam masalah perkuliahan ini. Semoga bermanfaat rekan-rekan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.